Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi. An-naw'u tsani tarwijuz zayfi min ad-darahim fi asna'in naqdi wa huwa zulmun id yastadirru bihil muamila illam ya'rif wa in arafa fasayurawijuhu ala ghairihi wa kadzalika ats-tsalits war rabi' wa la yazalu yataraddadu bil aidi wa ya'ummu ad-dararu wa yattasi'ul fasadu wa yakunu wizrul kulli wa wabaluhu raji'an ilaihi fa innahu huwa alladhi fataha hadzal bab. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sanna sunnatan sayyi'atan fa amila biha man ba'dahu kana alaihi wizruha wa mithlu wizri man amila biha la yanqusu min awzarihim syai'a. Wa qala ba'dhum infaqu dirhamin zayyibin ashaddu min sarikati mi'ati dirhamin li'anna as-sarikata ma'siyatun wahidah wa qad tammat wa inqata'at. Wa infaquz zayfi bid'atun azharaha fid-din wa sunnatun sayyi'atun ya'malu biha man ba'dahu fayakunu alaihi wizruha ba'da mautihi ila mi'ati sanah aw mi'atai sanah ila ayyabna dzalika dirham wa yakunu alaihi ma fasada min amwalin nas bi sunnatihi wa tuba liman idza mata matat ma'ahu dhunubuhu wal wailut tawil liman yamutu wa tabqa dhunubuhu mi'ata sanah wa mi'atai sanah aw aktsar yu'adzabu biha fi qabrihi wa yus'alu anha ila akhirin kiradiha. Makna daripada kalam al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Macam kedua daripada bentuk kezaliman dalam bermuamalah adalah membuat lakunya dirham-dirham palsu di tengah-tengah uang emas dan uang perak. Maka itu kezaliman. Artinya di dalam membayar harga itu seseorang menyelipkan duit palsu di antara duit-duit yang asli. Ini termasuk satu penipuan, satu kezaliman. Dan termasuk di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan man ghassal muslimin falaysa minhum. Ada riwayat lain yang berbunyi laisa minna man ghasyana. Artinya siapa-siapa yang menipu, menzalimi orang Islam, maka dia bukan termasuk daripada golongan mereka muslimin. Hadis yang lain menyatakan barang siapa menipu kami, kata Rasulullah, barang siapa menipu kami, menipu umat kami, maka dia bukan termasuk di antara golongan kami. Nah, ini hadis-hadis Rasulullah yang mengancam akan orang-orang yang berlaku zalim dalam muamalah, berlaku aniaya, penipuan dalam hal jual beli dan seumpamanya. Itu diancam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dikeluarkan daripada golongan beliau. Isyaratnya adalah bahwa orang itu kalau tidak tobat dan melakukan yang demikian terus-menerus, dia akan mendapatkan su'ul khatimah. Karena sudah diancam oleh Rasulullah, siapa yang menipu bukan golongan kami, siapa yang menipu kaum muslimin bukan golongan muslimin. Itu petunjuk, isyarat bahwa orang ini kalau terus-menerus matinya berbahaya, bisa dicabut imannya. Karena hal itu dapat memudaratkan orang yang bermuamalah.
dapat memudaratkan orang yang bermuamalah jika ia tidak mengetahuinya. Nah, kita nukar barang, bayar 100.000 rupiah, ternyata ada selembar di situ duitnya palsu. Kita tahu pada itu palsu, kita unjuk lawan orangnya kada tahu nang tukang jual ini pada itu palsu, ada sebuting. Nah itu memudaratkan penjual, memudaratkan orang yang menjuali kita. Jika ia mengetahuinya, amun nang penjualnya mengetahui pada itu ada duit palsu di situ, maka ia akan menjadikan laku terhadap orang lain. Amun si penjual ini tahu pada kita bayar duit palsu, tetap aja diambilnya, kayaknya pacang dilakukannya pulang kepada orang berikutnya. Ada maunya rugi. Selembar palsu 10.000, kayaknya ditukarakannya pulang ke barang nang palsu tadi, tetap dibuatnya juga. Maka demikianlah orang yang ketiga, nang ketiga kita kayak itu pulang, tahu ada duit palsu, terima, tukarakan pulang kena ke selanjutnya. Dan orang yang keempat, dan selalu beredar di tangan-tangan manusia, dan meratalah kemudaratan itu serta kerusakan meluas, dan menjadilah dosa seluruh orang dan bencananya kembali atasnya, karena dialah yang membuka pintu ini. Jadi orang yang pertama nang menggunakan duit palsu itu orang yang paling banyak dosanya. Kenapa? Karena rintitannya banyak kayaknya. Orang nang nomor 2 menggunakan duit palsu tak kurang sedikit, nang nomor 3 tak kurang lagi sedikit. Misal orang nang ketiga menggunakan duit palsu, habis itu berputar 10 kali putar duitnya, akhirnya duitnya hancur. Nah sampai di situ hanya habis dosanya, sampai di situ hanya ditutup dosanya. Selama duit palsu itu masih beredar di tangan manusia, masih beredar di perdagangan-perdagangan, maka orang-orang yang pernah membelanjakannya itu akan dapat dosanya. Karena dialah yang membuka pintu ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sanna sunnatan sayyi'atan fa'amila biha man ba'dahu kana alaihi wizruha wa mislu wizri man amila biha la yanqusu min auzarihim syai'a." Artinya barang siapa yang membuat jalan yang buruk, lalu orang yang sesudahnya mengamalkannya, maka atasnya orang yang membuat jalan itu dosanya dan semisal dosa orang yang melakukannya. Sedikit pun dosa mereka tidak berkurang, tidak berkurang. Siapa asal mula nang maulah duit palsu itu? Siapa nang asal mula mengedarkannya duit palsu itu? Dia akan selalu mendapat dosa selama duit palsu itu dipakai orang, diedarkan orang. Jadi ini hadis peringatan kepada seluruh muslimin dan muslimat agar berhati-hati, jangan hendak maulah sesuatu pekerjaan, jangan hendak membikin sesuatu pekerjaan yang sifatnya adalah dosa. Kenapa? Karena khawatir kalau pekerjaan dosa itu ditiru oleh orang, dicontoh oleh orang lain. Makin banyak nang mencontoh, makin banyak dosa nang diterima. Baik itu perkataan dosa, kita nang mulai perkataan dosa itu dulu kada terdengar ada kata-kata dosa macam itu, kita mulai mempopulerkannya, lalu orang
sambuan umpatan bersuara macam itu, perkataan dosa. Nah, seapa orang menyuarakan, seitulah kita dapat bebannya, dapat dosanya. Sebagian mereka berkata, mengimpakkan 1 dirham palsu lebih berat daripada mencuri 100 dirham. Kita menyedekahkan 1.000 rupiah tapi duitnya palsu. Duit palsu dibuat kecilingan. Itu lebih berat dosanya daripada mencuri 100.000. Karena mencuri itu satu kemaksiatan yang habis dan tamat. Sedangkan mengimpakkan, menggunakan, membelanjakan dirham palsu, duit palsu itu bid'ah yang paling nyata dalam agama dan jalan buruk yang dilakukan oleh orang yang sesudahnya. Maka ia mendapat dosanya setelah ia mati sampai 100 tahun atau 200 tahun, sampai dirham itu binasa, sampai dirham itu hancur, hanya ditutup. Dan atas tanggungannya harta manusia yang rusak dengan sebab jalannya itu. Nah, jadi artinya bukan hanya ada pahala yang jariyah, tapi dosa yang jariyah pun ada juga. Bukan hanya pahala yang bisa mengalir ke dalam kubur, tapi dosa seseorang pun bisa mengalir ke dalam kubur. Apabila orang tersebut semasa hidupnya membuat sesuatu perbuatan atau sesuatu pekerjaan yang sifatnya dosa yang terus menerus dicontoh oleh orang-orang yang lain. Kayak di kampung kita umpamanya, di kampung kita dahulu, kisah orang-orang dahulu kadada perempuan-perempuan, kadada bini-bini tentang kada bakakamban, kadada turun bakakamban, anak kebatang bakakamban, apalagi anak ke pasar bakakamban, bajilbab menutup aurat. Itu dahulu. Tapi ada yang memulai, yang memulai membuka kerudung. Akhirnya itu turutan sampai sekarang berapa ribu orang menurutinya. Nah, orang tersebut yang memulai praktik itu di dalam kubur terus menerus mendapat dosa yang jariyah, dosa yang mengalir. Ini akibat satu pekerjaan yang ia biasakan, yang ia sunnahkan, pekerjaan dosa, pekerjaan yang maksiat. Orang mati umpamanya, orang mati nang kuitannya ketujuh urkis, mati betinggal gitar, mati belana anak kayaknya mengatik gitar dapat nang kuitan gantarannya dalam kubur. Jadi kadang-kadang diwariskan gitar itu Allah nak selamat dipacah aja sama sekali supaya nang dalam kubur ini stop habis hingga situ. Orang sugih mati laki-laki betinggal utas amas saling banyakan. Utas amas kan haram laki-laki. Inya mati anak buahnya mewaris. Nah, anaknya memakai utas amas warisan. Dalam kubur mengalir dosanya. Ini dosa yang jariyah tadi. Sampai apabila habisnya sampai hancur barang itu, sampai kada digunakan lagi. Dan beruntunglah bagi orang yang apabila ia mati maka mati pula dosa-dosanya bersamanya. Itu paling untung manusia. Tuba liman matat dzunubuhu. Beruntung orang nang mati stop dosanya. Artinya imbah mati kada lagi dosa nang mengalir lawan inya. Misalnya ini ada berisi mengarang cerita dusta,
Misalnya ada mengarang apa sesuatu yang sifatnya dosa mati, nah dibaca orang, dikisahkan orang kisahnya sampai ke kubur. Nah itu ngarannya apa? Tadi dosa yang mengalir. Yang beruntung itu manusia yang bila dia mati jariyah dosa kada ada lagi, tutup. Dan celakalah yang berkepanjangan bagi orang yang mati sedangkan dosa-dosanya masih kekal selama 100 tahun, 200 tahun atau lebih banyak, di mana di dalam kuburnya ia disiksa karenanya dan ia ditanya sampai akhir kehabisannya. Itu celaka, itu celaka. Dosa yang dibawa mati aja sudah banyak, ditambah dosa yang mengalir. Allah Ta'ala berfirman, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, surat Yasin ayat 12. Artinya, ujar Tuhan, dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Jadi Allah bukan hanya menulis pekerjaan kita yang baik atau buruk, tetapi bekas-bekasnya pun ditulis oleh Allah. Jadi engkau mati jangan hendak bertinggal waris-warisan yang sifatnya maksiat kepada Allah. Jangan nak meninggal baju rok, jangan nak meninggal baju kinsi, jangan meninggal baju yang membuka aurat. Kenapa? Karena mati berebut nak buah mewarisi. Ini makanya hari-hari mahal setahun sekaliannya mahadiah kuitan. Maka itu hari-hari setiap minggu. Dan kami menuliskan apa yang telah kami kerjakan, yang telah mereka kerjakan, dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Yakni kami mencatat juga apa yang mereka kemudiankan dari bekas-bekas amal mereka, sebagaimana kami catat apa yang mereka dahulukan. Dalam hal yang seperti itu adalah firman Allah Ta'ala, yunabba'ul insanu yawma idzim bima qaddama wa akhar, surat Qiyamah ayat 13. Artinya pada hari itu diberitakan kepada manusia, dikabarkan kepada kita apa yang telah dikerjakannya dan apa yang dikemudiankannya. Dihabarkan Tuhan. Nah, dosa-dosa na ikam langsung perbuat ini. Dosa-dosa na ikam tinggalkan, yang ditiru orang, yang dicontoh orang ini. Dikabarkan oleh Allah. Yunabba'ul insanu yauma idzin bima qaddama wa akhar. Dia hanyalah mengemudiankan bekas-bekas amalnya dari jalan yang buruk yang dilakukan oleh orang lain. Dan hendaklah diketahui bahwa di dalam uang palsu itu ada 5 hal, yaitu 1. Bahwasanya apabila sesuatu dari uang palsu itu dikembalikan kepadanya, maka sayugianya ia melimparkan uang palsu itu ke dalam sumur dengan sekira tidak dapat dijangkau oleh tangan, dan hendaklah ia takut untuk melakukannya dalam jualan yang lain. Dan jika ia merusakkannya sekira tidak mungkin bermuamalah dengannya duit palsu tadi, maka itu boleh. Andai kata kita kada tahu duit kita ini ada nang palsu, nah kita tukarakan. Si penjual ini tahu lawan duit palsu, nah jual ini palsu, selambar palsu. Nah begitu kita ambil selambar nang palsu tadi, kita ganti lawan nang bujur, jangan diingun lagi duit palsu ini. Maingun dosa ini. Bang didumpit, diandak, sembahyang membawa dosa. Kalau duitnya duit berupa dirham dinar dibuang.
supaya jangan ketahuan orang lagi. Melain pada itu dirabit tadi apa supaya jangan kawa dipergunakan lagi. Jadi yang pertama itu mengenai uang palsu. Kalau dikembalikan orang kepada kita bahwa duit kita ada yang palsu, kita mesti menghancurkannya, merubiknya atau membuangnya sehingga kada bisa digunakan lagi. Yang kedua, bahwasanya wajib atas pedagang untuk mempelajari uang. Jadi pedagang mesti tahu, mesti belajar kayak apa duit nang asli, kayak apa duit nang palsu. Wah, ini ada alatnya, mbak disintar ketahuan asli palsu. Nah, jadi pedagang mesti beisian itu. Kalau menurut Imam Ghazali dalam kitab Ihya ini wajib hukumnya, bahwasanya wajib atas pedagang untuk mempelajari uang. Bukan agar mengetahui secara jauh untuk keuntungan dirinya, tetapi agar ia tidak menyerahkan uang palsu kepada seorang muslim padahal ia tidak mengetahui. Nah, kalau kita kadang-kadang membedakan duit palsu, ada orang bayar duit palsu kepada kita, kita kadang-kadang membedakan karena kada belajar, karena kada tahu. Terima, kita belanjakan ke lain, nah menerima ini kada tahu pulang duit palsu, berdosa lah kita, tetap berdosa. Maka ia menjadi berdosa bukan karena menggunakan duit palsu, kada, karena kelalaiannya dalam mempelajari ilmu itu. Berdosa karena kada belajar mengetahui duit palsu macam apa, nah asli macam apa. Jadi kalau dianggap penting urusan duit ini mesti diketahui, mesti belajar kayak apa caranya supaya tahu duit nang asli ini nang palsu ini. Karena setiap amal itu mempunyai ilmu yang dapat menyempurnakan nasihat. Nasihat artinya berkehendak baik. Nasihat itu artinya bermaksud baik. Karena setiap amal itu mempunyai ilmu yang dapat menyempurnakan bermaksud baik bagi orang-orang muslim. Maka wajib dihasilkannya ilmu itu. Jadi kada ada alasan kenapa kita menggunakan duit palsu, kada tahu bang, kada ada alasan. Kenapa? Karena diwajibkan untuk mempelajari urusan duit itu. Alasan kita itu menambah berat kita di sisi Allah, bukan meringankan kita. Walaupun kita anggap bila kada tahu selesai, kada. Kenapa engkau menjalankan duit palsu, membelanjakan palsu? Karena kada tahu, selesai, kada. Kita akan disiksa karena ketidakbelajaran kita terhadap mengetahui bagaimana uang palsu dan uang na asli itu. Maka wajib dihasilkannya ilmu itu. Dan untuk hal yang seperti ini, ulama salaf, ulama dahulu mempelajari tanda-tanda uang. Ulama-ulama bahari kan belajar kayak apa duit yang asli, kayak apa duit yang palsu, karena memandang bagi agama mereka, bukan bagi dunia mereka. Mereka belajar tentang duit itu bukan untuk mengumpulkan duit karena dunia, kada, tapi untuk mengetahui supaya jangan terbelanjakan duit yang palsu tadi. Yang ketiga, apabila kita dihadapkan kepada uang palsu, jika ia diserahi uang palsu
Sedangkan orang yang bermuamalah itu mengetahui bahwa uang itu palsu. Berapa harganya? 100.000. Menjar pembeli, nah duitnya nah. Pas lambar nang palsu tahu lekam nih. Ini padahakannya, ini selambar nang palsu. Sedangkan orang yang bermuamalah itu mengetahui bahwa uang itu palsu, maka ia tidak keluar dari dosa. Kalau pang nang pembeli nang memadahkan pada ini palsu nih nah, keluar daripada dosa, selamat dari dosa, kada, tetap berdosa. 100.000 aku legam nih, untuk karya 100.000, cuma duitnya pas lambar nang palsu. Ayo hajarnya, nah selamat daripada dosa pembeli ini, kada selamat. Maka ia tidak keluar dari dosa karena ia tidak mengambilnya kecuali untuk diberlakukannya atas orang lain. Penjualnya akan mengambil tuh pacang ditukarakannya pulang gina kalahin duit palsu itu, dan ia tidak memberitahukannya. Seandainya ia tidak bercita-cita atas hal itu, niscaya ia tidak senang sama sekali dalam mengambilnya. Penjualnya mun pacang ada membelanjakan duit palsu, kadinya akan mengambil. Ia hanyalah selamat dari dosa kemudaratan yang khusus kepada orang yang bermuamalah saja. Nah, jadi si pembeli ini dengan sebab inya mengatakan jarnya salambar ada nang palsu, ayu hajarnya nanya berilaan 8 orang ini selamat, inya kada berdosa. Cuma kalau uang itu diidarkan orang lain, tetap inya dapat dosanya. Artinya kita nang menukari, nang memadahkan pada duit kita palsu nih, inya hakun aja menjuali, kita kada menzalim inya ngarannya. Kenapa inya hakun? Nah, cuma andai kata diidarkannya duit palsu itu, tetap kita dapat dosanya, tetap dapat dosanya. Yang keempat, ia mengambil uang palsu itu untuk mengamalkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu mra'an sahlal bai, sahlal syira, sahlal qada, sahlal iktida. Artinya, ujar Rasulullah SAW, semoga Allah, Rasulullah mendoakan, doa Rasulullah pasti dikabulkan Allah. Semoga Allah memberikan rahmat kepada seseorang yang mudah dalam menjual, mudah dalam membeli, mudah dalam menunaikan bayar hutang, dan mudah dalam menerima penunaian, mudah dalam penagihan. Orang nang kada cariwit bejual, orang nang kada cariwit betutukar, orang nang kada cariwit behutang, orang nang kada cariwit menagih hutang, didoakan Rasulullah supaya dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, inya ini hakun menerima duit palsu karena kada hendak cariwit. Imbah dapat ini dibakarnya duitnya. Nah, itu boleh aja kita. Ada orang nak nukar barang, berapa ini harganya baju ini? 100.000. Nah, duitnya kita hitung, ada selambar palsu, biar aja berananya ada bapak jual selambar, jual tukar, ambil nang palsu, selukut duitnya. Nah, itu ngarannya sahlal bai, orang ini mudah dalam jual beli, kada cari duit ngarannya. Nah, itu dapat rahmat Allah. Hendak menjadi itu, ayo ada apa? 10 hekong sehari datang nangka itu berhabisan dagangannya. Sahlal bai. Dan itu dilakukan oleh para orang-orang salihin dahulu. Orang-orang salih, pedagang-pedagang zaman bahari nang salih itu macam itu. Ada sebuah toko, di toko itu sidin orang salih nang menjual kain, ini orangnya orang salih, pembantu saya kong ada budak.
ada langganan sidin tukang jahit. Tukang jahit ada langganan. Tukang jahit ini betul tukar, jual bertahun-tahun dah. Satu hari sidin ke masjid, datang tukang jahit ini betul tukar, budak melayaninya. Sidin ke masjid, jual tukar lawan si budak tadi. Datang sidin di masjid, budak kadada kemana? Nah begitu datang si budak, datang di mana Igam? Ulun tadi ke tempat tukang jahit tadi. Kenapa Igam mas itu? Sidin ini nukar kain, duitnya ada palsu. Jadi ulun tagih ke sana. Nah, kan tahu lagi sidin bertahun-tahun ingin nukar lawan aku samuan palsu duitnya. Cuma aku beranai benam. Cuma aku beranai benam. Bertahun-tahun yang aku belanggan pasti ada palsu duitnya itu. Cuma aku indah ngalih, indah cariwit. Nah itu ngarannya sahlal baik. Semoga Allah, kata Rasulullah, memberikan rahmah kepada seseorang yang mudah dalam menjual. Mudah dalam menjual artinya maandak haraga kada berhujung banyak. Mudah dalam membeli kada tawar menawar, berhimah-himat. Jar ampun toko barang itu harganya 50.000, ujar nang pembeli 40 aja lah. Jar nang ampun toko kutukar sudah 45 nih tuh, ya 42,5 aja jar, berarti rugi orang ngarannya, itu terlalu tawar ngarannya, terlalu cariwit. Nah Rasulullah kadang mendoakan orang seperti itu, mudah dalam membeli, mudah dalam menunaikan, maksudnya dalam berhutang, dan mudah dalam penagihan. Maka ia termasuk dalam berkah doa ini, masuk dalam berkah doa ini jika ia bermaksud untuk melimparkannya ke dalam sumur. Artinya duit tadi pacang dibinasakannya. Aku jadinya mengamalkan hadis Nabi yang duit palsu salam berarti biar aja, asal duit palsunya dirusak, jangan kau dipakai lagi. Dan jika ia bermaksud untuk memberlakukannya di dalam sesuatu muamalah, orang bayar duit palsu, ayo Tuhan kada jadi masalah, Tuhan merahmati orang nang menerima duit palsu, tapi seorang banyak mulanja kan pulang nang palsu itu kaina. Maka ini adalah keburukan yang diberlakukan oleh syaitan dalam penampilan kebaikan, kada sesuai dosa dan pahalanya. Orang bayar duit palsu, terima, mudahan aku dapat rahmat Allah, tapi seorang melanjakan duit palsunya. Nah itu tipu daya syaitan. Maka ia tidak termasuk di bawah orang yang memudahkan dalam menerima penunaian tadi. Yang kelima, yang bersangkutan dengan duit palsu, bahwasanya uang palsu kami maksudkan dengannya adalah sesuatu yang tidak ada cairan perak sama sekali. Bahaya dirham itu kan dibuat dari perak, nang palsunya itu nang kada ada peraknya, tetapi uang itu hanya disapuh tembaga, disapuh-sapuh perak, atau sesuatu yang padanya tidak ada emas. Saya maksudkan pada dinar duit emas. Ini dinar palsu, tembaga disapuh-sapuh emas. Nah itu dimaksud palsu. Artinya duit itu kada berlaku pun orang tahu, ada payu. Adapun sesuatu yang padanya terdapat cairan perak, jika ia dicampur dengan tembaga, maka itu adalah uang negeri. Umpamanya uang negara kita ini, uang negeri kita ini perak, tapi bercampur tembaga. Nah berarti kadang murni lagi ngarannya tuh. Nah tapi itu uang negeri, uang yang berlaku di sini.
maka sungguh ulama berbeda pendapat pada muamalah atasnya, dan kebanyakan pendapat kami akan adanya rukhsah keringanan padanya apabila uang itu uang negeri itu. Asal duitnya duit yang berlaku di sini kada jadi masalah. Baik diketahui kadar cairan piraknya atau tidak diketahui. Dan jika uang itu bukan uang negeri, nah misal duit nang bercampur tembaga pirak ini bukan uang nang berlaku di negeri kita, tapi berlaku di negeri Malaysia sana, nah maka tidak boleh kita menggunakan di Indonesia ini kecuali apabila diketahui kadar cairan piraknya berapa. Jika di dalam hartanya terdapat kepingan yang cairan piraknya kurang dari uang negeri itu, maka wajib atasnya untuk memberitakan kepada orang yang bermuamalah dengannya, dan agar tidak bermuamalah dengannya kecuali orang yang tidak menghalalkan lakunya uang itu dalam golongan uang dengan jalan yang samar. Adapun orang yang menghalalkan hal itu, maka menyerahkan kepadanya itu adalah penguasaan kepadanya atas kerusakan. Kita ini menyerahkan duit palsu lawan orang yang menghalalkannya, itu berarti sama halnya kita memberi dia kekuasaan untuk berbuat kerusakan. Maka itu seperti menjual anggur kepada orang yang diketahui bahwa ia bermaksud membuat khamar, sama yang ngarannya mengulahkan jalan maksiat lawan orang. Dan yang demikian itu dilarang dan menolong atas kejahatan dan menyamai padanya itu kejahatan tadi, bersekutu bersarikat dengan kejahatan. Menempuh jalan kebenaran dengan semisal ini dalam berdagang adalah lebih sulit daripada tekun terhadap ibadah-ibadah sunat dan bersunyi berkhalwat diri untuk ibadah itu. Kita berdagang tapi lurus, kada banyak puji, kada banyak pandir, jujur, jual apa yang ada diterangkan ada keaibannya. Nah, berdagang dengan seperti itu lebih sulit daripada beribadah sunat, dan pahalanya pun lebih besar daripada ibadah sunat. Oleh karena itu sebagian mereka berkata pedagang yang jujur itu lebih utama di sisi Allah daripada ahli ibadah. Dan para aulia-aulia Allah dalam manakib-manakib beliau banyak nang berdagang. Berdagang bukan hendak mencari kekayaan kada, tapi hendak jadi orang nang pedagang jujur. Junaid al-Baghdadi kayak apa hebatnya beliau berdagang, bukan mencari kesugih dikit dagangannya untuk mendapat titel di sisi Allah sebagai pedagang yang jujur. Nah, hadis Rasulullah kan mengatakan at-tajirus saduq al-amin ma'al anbiya was-siddiqin wasyuhada. Pedagang yang dipercaya yang jujur itu di akhirat berkumpul dengan para nabi, dengan para siddiqin, dengan para syuhada. Pedagang yang jujur, kata Rasulullah lagi, dia berada di bawah naungan aras pada hari kiamat, di mana orang kepanasan di padang mahsyar, di mana orang kesusahan kesulitan. Pedagang yang jujur yang dipercaya tadi, dia bernaung di bawah naungan arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, asal pedagangnya sesuai dengan cara agama. Dan sungguh ulama salaf itu berhati-hati dalam hal ini, dalam hal penggunaan duit palsu itu, sehingga diriwayatkan dari sebagian orang yang berperang di jalan Allah bahwasanya ia berkata, ini orang ini umpat jihad fisabilillah, lalu ujarnya, saya menyerang
di atas kudaku untuk membunuh orang kafir. Lalu kudaku berhenti, tamandak seorang kudanya. Maka saya kembali, kemudian orang kafir itu mendekat kepadaku, maka saya mendesak kuda kedua kalinya, lalu kudaku berhenti. Kuda kada mau buka. Kemudian saya kembali, kemudian saya mendesak ketiga kalinya, lalu kudaku lari daripada, bahkan berjauh daripada orang kafir itu. Dan saya tidak terbiasa terhadap hal itu. Dulu 4 berperang, kalau ada orang kafir kalahi pasti menang. Sekali ini kenapa kuda kada melawan? Maka saya kembali bulikkannya dengan sedih, dan saya duduk dengan menekurkan kepala dan hati yang remuk ketika orang kafir itu terlepas daripadaku. Hanya kudaku tadi mau, orang kafir itu pasti kubunuh sudah, tapi kuda ini berhenti. Dan hati yang remuk ketika orang kafir itu terlepas daripadaku, dan perbuatan kuda yang tampak bagiku. Lalu saya letakkan kepalaku di atas tiang kimah, sedangkan kudaku berdiri. Lalu saya bermimpi, seolah-olah kuda itu berkata kepadaku. Kuda berkata, ujar si kuda itu, demi Allah, kamu bermaksud untuk menindak orang kafir itu 3 kali, dan kamu kemarin membelikan makanan untukku, dan kamu serahkan 1 dirham palsu dalam harganya. Kuda ini diberi makani dengan makanan, nang bayarnya makanan itu ada terbuat duit palsu, padahal jelas sidin tuh ada tahu pada itu palsu, hanya tahu adanya mau bang. Sehingga kuda ini dibawa berperang kada kawa. Kenapa? Diberi makan dengan makanan yang dibeli dengan duit palsu. Nah, maka itu sama hanya dengan manusia nang dimakani dengan duit nang dapat daripada nang haram, beribadah kepada Allah tuh berat, sulit, terhenti kada kawa. Kenapa? Makanan yang ada di tubuhnya itu selalu mendinding dia, selalu memberatkan dia untuk melakukan ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kuda aja kan ada maunya diberi makanan yang kayak itu, ada mau berperang. Dan kamu kemarin membelikan makanan untukku, dan kamu menserahkan 1 dirham palsu dalam harganya. Ini tidak pernah terjadi selama-lamanya, ujar si kuda tadi dalam mimpi tadi. Ia berkata, lalu saya terbangun karena terkejut, lalu saya pergi kepada penjual makanan binatang dan saya ganti dirham itu. Ini adalah perumpamaan yang kemudaratannya merata, dan hendaklah dikiaskan hal-hal yang menyamai kepadanya. Nah, kemudian bagian yang kedua,